Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Imawati. Saya mengajar di SMP Negeri 11 Oku sebagai guru mata pelajaran IPS. Dari teras kecil sekolah kami di desa, kami belajar bahwa setiap langkah kecil membawa arti besar bagi masa depan. Melalui teras IPS, kami tumbuh bersama guru dan siswa untuk belajar, berbuat, dan memberi makna bagi lingkungan. Karena bagi saya, menjadi guru bukan hanya sekedar profesi, namun panggilan hati untuk menyalakan cahaya pembelajaran di SMP Negeri 11 Oku. Persembahan kecil saya ini untuk GTK Dedikatif 2025 menumbuh bersama, belajar bermakna dari kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, jalan menuju sekolah kembali berlumpur setelah hujan semalam. Sepeda motor saya melaju perlahan di antara genangan air dan jalanan tanah yang tidak rata. Sinyal internet nyaris tak ada, dan untuk mencapai sekolah, saya memerlukan waktu lebih dari 1 jam. Namun di balik perjalanan yang melelahkan itu, ada semangat yang selalu menyalakan langkah saya, menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik di SMP Negeri 11 Oku. Saya adalah Fitria Imawati, guru ilmu pengetahuan sosial yang bertugas di salah satu sekolah di daerah pedesaan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku. Di lingkungan yang serba terbatas, saya belajar bahwa menjadi guru bukan sekadar menyampaikan materi, tetapi menjadi jembatan agar siswa dapat memahami kehidupan di sekelilingnya. Dari pemikiran itu lahirlah sebuah pendekatan pembelajaran yang saya sebut teras IPS, singkatan dari tumbuh, eksploratif, responsif, aktif, dan solutif. Teras adalah tempat berpijak dan berinteraksi, tempat di mana setiap langkah kecil dimulai. Filosofi itu yang saya terapkan dalam pembelajaran, agar siswa belajar bukan hanya dari buku, tetapi juga dari kehidupan nyata. Kondisi awal pembelajaran IPS di sekolah saya masih berorientasi pada hafalan dan hasil ujian. Siswa sering kesulitan menghubungkan konsep IPS dengan realitas di sekitar mereka. Materi seperti interaksi sosial, lingkungan, atau ekonomi sering dianggap jauh dari kehidupan mereka di desa. Selain itu, fasilitas pendukung belajar seperti internet, perpustakaan digital, atau alat peraga sangat terbatas. Sinyal internet yang tidak stabil membuat penerapan media digital sulit dilakukan. Pembelajaran sering bersifat satu arah, sementara siswa cenderung pasif dan cepat bosan. Saya menyadari bahwa tantangan utama bukan pada keterbatasan sarana, tetapi pada cara menumbuhkan makna belajar. IPS seharusnya membawa siswa memahami realitas sosial di sekitarnya, bagaimana mereka hidup, berinteraksi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Dari situlah saya mulai merancang pendekatan pembelajaran yang bisa menumbuhkan rasa ingin tahu, keterlibatan, dan kesadaran sosial. Saya ingin pembelajaran IPS menjadi hidup, bukan sekadar teori. Tantangan utama yang saya hadapi ada pada 3 aspek. 1. Motivasi belajar siswa rendah karena pembelajaran masih berfokus pada teks buku dan hafalan konsep. 2. Lingkungan sekolah yang terbatas membuat inovasi pembelajaran berbasis teknologi sulit diterapkan. 3. Kebutuhan pembelajaran bermakna, deep learning, yang mampu menghubungkan materi dengan pengalaman hidup nyata siswa. Tujuan saya sederhana namun penting, menciptakan pembelajaran IPS yang mendalam, berakar pada kehidupan siswa, dan menumbuhkan kesadaran sosial serta tanggung jawab lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan itu, saya mengembangkan pendekatan teras IPS yang memiliki 5 prinsip utama. Tumbuh, pembelajaran yang menumbuhkan potensi dan rasa ingin tahu siswa. Eksploratif, siswa belajar melalui pengalaman langsung di lingkungan sekitar. Responsif, pembelajaran menanggapi masalah nyata yang mereka temui. Aktif,
Siswa menjadi pelaku utama dalam menemukan pengetahuan. Solutif, pembelajaran diarahkan untuk menghasilkan tindakan nyata sebagai solusi. Untuk menerapkan teras IPS, saya melakukan beberapa tahap yang saling terintegrasi dengan memanfaatkan konsep deep learning dan experiential learning. 1. Merancang pembelajaran yang berangkat dari realita lokal. Saya memulai dengan mengidentifikasi masalah sosial dan lingkungan yang dekat dengan kehidupan siswa, pengelolaan sampah rumah tangga, penggunaan air bersih, dan kebiasaan konsumsi masyarakat. Dari situ, saya merancang kegiatan belajar berbasis eksplorasi lingkungan. Misalnya, ketika mempelajari topik interaksi sosial dan lingkungan, siswa saya ajak melakukan observasi ke sekitar sekolah untuk melihat perilaku warga terhadap kebersihan sungai dan halaman rumah. 2. Mengajak siswa belajar di luar kelas. Kami mengubah halaman sekolah dan pekarangan menjadi laboratorium sosial. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk meneliti kebiasaan masyarakat, melakukan wawancara sederhana, mencatat data, lalu mendiskusikan hasilnya. Mereka belajar tentang nilai kerjasama, tanggung jawab, dan pentingnya menjaga lingkungan dari tindakan sederhana, memilah sampah dan membuat kompos dari daun kering. 3. Pembelajaran kolaboratif dan reflektif. Saya membimbing siswa untuk tidak hanya melakukan, Ibu, ini tetapi panen juga kita yang berapa merefleksikan. kali? Setiap kelompok membuat jurnal pembelajaran yang berisi pengalaman, tantangan, dan solusi yang mereka temukan. Kegiatan refleksi ini memperkuat keterampilan berpikir kritis, empati, dan kesadaran sosial inti dari deep learning. 4. Membangun komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Saya melibatkan warga sekitar untuk mendukung kegiatan siswa. Misalnya, orang tua ikut membantu menyediakan bahan organik untuk pembuatan pupuk kompos, dan perangkat desa memberikan izin bagi siswa melakukan survei lingkungan. Pendekatan ini memperluas makna belajar, bahwa pendidikan bukan hanya urusan sekolah, Ini lagi tetapi bagian kompromi dari apa, kehidupan Teh? sosial masyarakat. Menanamkan nilai dan aksi nyata sebagai puncak kegiatan, siswa Breaking membuat news. gerakan sekolah Ada hijau dan seorang bersih yang anak dua diinisiasi sendiri sedang memegang oleh mereka. buku dan satunya Mereka lagi batu. menanam tanaman hias, mengelola Kami kompos, melaporkan. dan menyiapkan sudut daur Seru ulang banget. sederhana dari barang bekas. Tes. Melalui kegiatan ini, siswa bukan melaporkan. hanya tahu apa itu gaya hidup berkelanjutan, tetapi benar-benar Berita sedang dari memadam. penerapan teras IPS, terjadi perubahan nyata Silakan baik pada ke video. siswa maupun lingkungan sekolah. 1. Perubahan sikap dan motivasi belajar. Siswa menjadi lebih antusias karena pembelajaran terasa nyata dan relevan dengan kehidupan mereka. Mereka tidak lagi hanya mendengarkan, tetapi berperan aktif dalam mencari, menganalisis, dan menemukan makna. 2. Meningkatnya kepedulian sosial dan lingkungan. Siswa terbiasa mempraktikkan perilaku positif seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, dan membantu menjaga kebersihan sekolah. Nilai empati dan tanggung jawab sosial tumbuh secara alami. 3. Kolaborasi sekolah dan masyarakat. Warga desa ikut terlibat dalam kegiatan belajar. Sekolah menjadi pusat kegiatan sosial yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. 4. Pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Siswa mampu menghubungkan konsep IPS dengan kehidupan nyata. Mereka memahami bahwa ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berkaitan. Ini menunjukkan keberhasilan deep learning yang saya harapkan. 5. Guru dan sekolah menjadi inspirasi lokal. Pendekatan teras IPS mulai ditiru oleh beberapa rekan guru lain. Mereka mulai menerapkan strategi serupa di mata pelajaran lain karena terbukti mudah disesuaikan dan relevan dengan konteks daerah. Kirim dulu ada ya. Ada Dari anak, perjalanan ini, anak. saya belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Justru di daerah terpencil inilah, saya menemukan makna sebenarnya dari menjadi pendidik, menyentuh kehidupan, bukan sekadar mengajar pengetahuan. Pembelajaran yang bermakna tidak memerlukan teknologi tinggi, tetapi hati yang peka dan cara pandang